Assalamualaikum, salam sehat, tetap semangat di tengah pandemi. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Princess Biokimia FMIPA IPB. Kali ini kami akan berbagi cara membuat susu kedelai. Caranya sangat mudah dan dapat dilakukan di rumah masing-masing loh. Yuk simak cara membuatnya. Tapi sebelum itu kita siapkan dulu bahan-bahan dan alatnya ya. Bahan utama tentu kedelai. Nah, kedelai yang kita akan gunakan adalah sebanyak 250 gram. Nah, kedelai yang kita gunakan ini sudah disortir terlebih dahulu, sehingga kedelai yang kita gunakan adalah yang terbaik. Kemudian kita menggunakan juga gula pasir. Ini saya menggunakan 100 gram. Tapi tergantung selera masing-masing mau manis atau mau tidak. Kemudian garam setengah sendok teh. Setelah itu ada air matang yang sudah kita panaskan. Nah, kemudian alat-alat yang kita gunakan adalah panci untuk merebus kedelai dan bubur susu kedelainya nanti. Kemudian ini ada gelas ukur, ada berbagai macam ukuran ya, karena nanti kita akan menyesuaikan hasil dari bubur yang kita gunakan. Kemudian kita perlu bantuan sendok, spatula, dan blender. Kedelai yang sudah disortir direndam dengan air selama 4-12 jam. 12 jam perendaman, kita lihat sudah terkelupas kulit arinya, kemudian kedelainya pun sudah mengembang. Kedelainya kita remas-remas supaya kulit arinya terkelupas sempurna, kemudian nanti dicuci dan dibilas sampai bersih. Nah, kita saring ya supaya terlihat kulit arinya yang terkelupas. Nah, ini dia kulit arinya, kita buang. Setelah kedelainya sudah bersih, saya cuci, kemudian saya tiriskan. Selanjutnya direbus pada suhu 100 derajat Celcius selama 10 menit. Selanjutnya ditiriskan. Selanjutnya kita akan blender ya. Sebelum kita blender, kita harus tahu dulu berapa banyak kedelai yang kita dapatkan setelah direbus tadi. Ya, jadi di sini terlihat kedelai yang dihasilkan adalah 750 ya, dan air yang akan kita tambahkan berarti 2 kali dari kedelainya sebanyak 1,5 liter. Air yang digunakan adalah air yang sudah direbus terlebih dahulu. Oke, sekarang kita mulai blender. Selanjutnya kita saring. Nah, karena ini terlalu pekat, jadi tidak turun filtratnya. Saya pakai sendok sayur untuk membantu menurunkan cairan hasil blenderan dari susu kedelai. Nah, ini adalah yang di atas ini ampas dari kedelainya. Ini nanti kita blender 1 kali lagi ya, jadi tidak boleh dibuang. Nah, kalau yang di bawah ini adalah hasil filtratnya. Nanti kita akan saring lagi dengan kain kasa supaya lebih jernih ya, artinya tidak banyak ampas yang ikut. Ya, jadi ketika nanti kita minum tuh enak gitu, tidak tersedak dengan ampasnya. Setelah itu filtrat disaring dengan kain kasa ya. Seperti ini. Kita tuang. Ini adalah gabungan ampas hasil saringan pertama dan ampas saringan filtrat. Nah, ampas ini kita tambahkan air panas lagi dengan perbandingan 1:1. Nah, ampasnya kita blender kembali. Setelah di blender, bubur kedelai disaring dengan saringan tepung
dan kembali disaring dengan kain kasar seperti perlakuan sebelumnya. Nah, ini hasilnya sebagian. Susu kedelai yang diperoleh dari saringan pertama dan saringan kedua, keduanya dicampur menjadi satu. Lalu dididihkan selama 3 menit. Selama proses pemanasan atau pendidihan, susu jangan lupa selalu diaduk ya, supaya tidak pecah. Kemudian kita tambahkan gula secukupnya ya. Ini gulanya sesuai dengan selera. Ini gula yang saya tambahkan sebanyak 100 gram. Jika ingin ada rasa gurih sedikit, bisa ditambahkan garam setengah sendok teh. Setelah 3 menit kita matikan kompornya, kemudian tunggu hingga dingin. Setelah susu kedelainya dingin, kita tuangkan ke dalam teko dan dalam gelas dan siap kita untuk nikmati. Bunda, itu apa? Susu kedelai. Abang mau? Mau? Oh, ya boleh. Silakan. Nah, susu kedelai ini bagus untuk anak-anak karena kandungan protein di susu kedelai itu membantu masa pertumbuhan. Gimana bang rasanya? Abang enak, abang suka. Alhamdulillah. Jadi selain rasa seperti ini plain ya, mam semua bisa menambahkan dengan rasa yang lain seperti coklat atau rasa buah seperti stroberi, mangga, jambu dan lain-lain. Biasanya kan anak-anak suka ya mamsnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mega Safitri dari Departemen Biokimia FMIPA IPB. Insya Allah akan berbagi mengenai khasiat susu atau sari kedelai. Kenapa dikatakan sari kedelai? Karena tidak ada laktosa dalam kedelai ini untuk kesehatan tubuh. Insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Baik, kita mulai ya. Nah, mengapa kita memilih susu kedelai itu adalah sebagai pangan fungsional. Dan susu kedelai ini memenuhi kriteria sebagai pangan fungsional, baik itu menurut negara kita sendiri, Indonesia, menurut Jepang, Eropa, Australia, itu semua menunjukkan bahwa ada bukti ilmiah efikasi, uji klinis, aman dikonsumsi, dan komponen utama fungsionalnya apa gitu. Bisa menurunkan resiko penyakit kronis ataupun penyakit tadi ya degeneratif salah satunya. Nah, intinya dikonsumsi juga dalam bentuk makanan atau minuman. Nah, susu kedelai ini adalah salah satu bentuk minuman dan bioaktif komponnya yang kita sajikan apa yang kita unggulkan itu adalah isoflavon tadi antioksidan. Dan nanti kita lihat ada juga prebiotik ya, oligosakarida. Selain itu memang proteinnya, nutrisinya itu ada di susu kedelai. Kemudian pangan fungsional sendiri menurut Badan POM RI 2005 rincinya tadi ya memang harus punya manfaat pada kesehatan, punya dasar ilmiah, fungsi fisiologisnya tidak berbahaya gitu ya. Jadi dia juga bisa mempunyai satu atau lebih komponen fungsional tadi ya. Jadi susu kedelai kita punya selain makronya ya proteinnya tadi kita punya isoflavon dan punya oligosacaridanya. Nah, susu kedelai ini adalah minuman kesehatan dari pengolahan biji kedelai yang merupakan salah satu sumber nabati yang potensial. Jadi kenapa dikatakan susu? Karena memang warnanya mirip gitu ya, warna keputihan gitu, kemudian kandungan proteinnya juga tinggi gitu ya. Cara mengekstraksinya dengan air panas. Nah,
konsentrasi ya pada 100 mili susu kedelai itu sekitar 3,5 sampai 4% proteinnya dan mirip dengan susu sapi. Tetapi memang susunan asam amino esensialnya tidak selengkap pada susu sapi karena di kedelai itu minor sekali metionin dan histidin, itu asam-asam amino yang ada sulfurnya. Tetapi di dalam susu kedelai itu ada isoflavon tadi ya sebagai antioksidan. Nah, khasiatnya isoflavon itu fitoestrogen. Jadi ini juga kalau rekan-rekan teman-teman sekalian cari jurnalnya itu cukup banyak yang menyatakan ini sebagai pencegah menopause atau memperbaiki keadaan menopause karena memang ada fitoestrogen itu. Nah, kemudian untuk orang-orang diabetes tipe 2 ternyata protein dari kedelai dengan isoflavon itu bisa memperbaiki kadar glukosa darahnya, resistensi insulinnya. Insulin itu kan hormon yang bisa memberikan pesan kepada sel agar glukosa darah masuk ke dalam sel hati, sel otot. Nah, tidak lagi atau mengurangi tadi ya resisten terhadap insulin. Lipid darahnya juga membaik. Itu sudah diteliti semua dari tahun 2000-an, yaitu 2001, 2002 ya. Dan yang terakhir memang konsumsi 35% dari 0,8 gram per kilogram bobot badan per hari selama 4 tahun, karena ini memang pangan, itu ternyata memang bisa memperbaiki ginjal ya, gangguan ginjal dari orang-orang diabetes gitu ya. Resiko kardiovaskularnya juga menurun ya, seperti itu. Kemudian ini riset yang 2005 juga menunjukkan ya tadi yang saya katakan bahwa di dalam susu kedelai itu ada oligosakarida dan ini merupakan suatu prebiotik ya. Apa itu prebiotik? Jadi oligosakarida ini biasanya tersusun dari glukosa dan fruktosa ya, sekitar 1 sampai 10 lah intinya. Nah, ini nutrisi bagi usus kita, bakteri-bakteri baik, yaitu siapa? Bifidobacterium, Lactobacillus. Dengan memakan oligosakarida ini, si bakteri ini akan menghasilkan asam lemak rantai pendek yang namanya butirat propianat. Nah, inilah yang sangat baik untuk kesehatan usus. Ya. Nah, jika kita ingin melihat ya komponen ya perbandingan susu kedelai dengan susu sapi ya, ini per 100 gramnya itu ya, sumbernya ini dari Depkes RI ya. Jadi memang susu kedelai secara kalori pasti lebih rendah daripada susu sapi. Mengapa? Karena lemaknya di susu kedelai lebih rendah daripada susu sapi. Karena lemak ini kalorinya tinggi kan. Nah, tapi proteinnya mirip. Ada beberapa sapi itu bisa sampai 4% juga. Jadi mirip lah. Tetapi memang di karbohidrat di susu kedelai memang lebih tinggi daripada susu sapi, tetapi susu kedelai itu dominannya adalah tadi prebiotik tadi karbohidratnya. Sedangkan susu sapi itu adalah dominannya adalah laktosa. Nah, jadi jika kebutuhan nutrisinya adalah laktosa, tidak boleh menggantikan susu sapi ini dengan susu kedelai. Tetapi jika kebutuhannya adalah protein, tadi prebiotik dan antioksidan, maka sarannya adalah konsumsi susu kedelai. Nah, untuk laktosa silakan karena datanya 2012 itu menunjukkan 23,8%, sekitar 24%, orang-orang di Indonesia itu alergi terhadap susu sapi, terutama anak-anak balita. Nah, hal ini menunjukkan bahwa bisa mengganti susu sapi itu dengan susu kambing kalau kebutuhannya laktosa. Tetapi jika kebutuhannya tadi prebiotik, protein ya, itu silakan menggantinya dengan susu kedelai. Dan kita lihat juga kalsiumnya memang rendah di susu kedelai karena tidak ada laktosa. Biasanya laktosa itu dilengkapi dengan kalsium. Jadi itu sekali lagi tidak boleh menggantikan untuk anak-anak balita pure susu sapi itu dengan replace dengan susu kedelai. Tetapi susu kambing kemudian susu kedelai itu sumber prebiotiknya gitu ya. Ini jika ibu-ibu dan rekan-rekan
berniat untuk menjadikan ini ladang usaha, menambah keuangan keluarga, bisa juga. Ini diperhitungkan sekitar kacang kedelai setengah kilo gitu ya. Ini untuk membuat 2 liter sari kedelai itu dari seperempat kilo ya. Kalau 1 kilonya 20.000 saja ya per kilo gitu ya, maka kan butuhnya seperempat itu berarti 5 ribuan gitu ya. Kemudian gula pasirnya 15.000 1 kilo kan kita kira-kira 50 gram ya. 1.000 lah gitu ya. Jadi 6.000 per 2 liternya. Ya, per liternya 3.000. Nah, kalau kita beli susu sapi murni sekarang per liternya 15.000. Tapi memang kita ini belum memperhitungkan tadi gas yang 10 menit dan 3 menit ya. Kemudian kita belum memperhitungkan tadi listrik blendernya 5 menit, 5 menit gitu ya. Nah, tapi kira-kira ini bisa menjadi ladang usaha yang baik setelah kalau rekan-rekan ibu-ibu ini terbiasa, kemudian mungkin menjualnya ke tetangga-tetangga, 10 rumah saja bisa menjadikan langganan tetap, kemudian ini menjadi income yang rutin dan menjadi manfaat juga untuk menambah perekonomian keluarga. Gitu ya. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua dalam kondisi sehat ya dan selalu bahagia dengan meminum susu kedelai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba dan selamat menikmati hasil buatan susu kedelai.